Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Alhamdulillah, we can meet again by Zoom cloud meeting. Let's pray by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. So, I would like to tell you about the latest clue from Kemdikbud, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, about news, berita, and then tajuk rencana, penjelasan ilmiah, kajian pustaka, and then research findings, penemuan hasil temuan dari riset ya untuk dosen. Kemudian for staff ya of education, tenaga kependidikan, talking about procedures, announcement, kebetulan sekali actually ya, in 2019, I got research grant from Kemdikbud, Riset Dikti, dulu namanya Kemenristek Dikti, itu tentang effectiveness of using video to improve the students' ability in writing procedure text. Penggunaan dari video untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks prosedur. Kebetulan sekali sebenarnya. Alhamdulillah. So, for tonight, jadi malam ini itu saya mau menjelaskan yang kira-kira belum tersampaikan in our previous meeting, pada pertemuan sebelumnya. Kalau untuk berita, talking about news, kemarin kena, ya, kena kemarin. Kita, kalau nggak salah, we discussed it on the second meeting, pertemuan kedua. Finding facts from the news, menemukan fakta di berita. Kemudian, tajuk rencana, ternyata dari contoh soal-soal yang saya lihat, we should find opinion from the text. Kena juga kemarinnya menemukan pendapat dari sebuah pesan dari soal-soal reading. Nah, yang maybe ya, you haven't got the explanation about kajian pustaka, theoretical foundation, literature review. Biasanya kalau membuat ini di bab 2, kalau di skripsi atau tesis, in chapter 2. You write down in chapter 2. Izin saya menampilkan my publication from Lambung Mangkurat University. Saya menampilkan ya. Contohnya bagaimana, Coach? Saya tampilkan, nanti saya jelaskan, kita diskusi bagaimana nanti kira-kira contoh pertanyaannya. Saya buka, I open it. I would like to explain first from the title. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat, boleh. Walaupun pas saya menjelaskannya, atau boleh gunakan simbol raise hands in your Zoom application. Well, everybody, ini judulnya The Effect of the Use of Video as a Medium Learning English to Improve Student Skill in Writing Procedure Text. Yang ini poinnya untuk tenaga pendidikannya ini. What is that, Coach? It's about how to do something. Bagaimana cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu, ya? How to make something, how to do something, how to create something, etc. Dan lain-lain. Langkah-langkah membuat, memasak, maybe cook something, ya, mengerjakan sesuatu, itu procedure text. Maybe some of you mungkin sudah
tahu semua dimulai dari abstrak. Ini tidak perlu didetail jelaskan, yang penting sudah tahu maksudnya apa. Kalau abstrak itu sudah kira-kira mungkin sudah sebagian besar paham ya, rangkuman dari publikasi intisari ya, abstrak. Tentu di sana tertulis tujuan ya, objective or purpose of this study, seperti itu. Kemudian background. Nah, ini background, latar belakang. Latar belakang dari dibuatnya riset ini ya. Latar belakang pembuatan riset ini, and then you tell about the problems. Masalahnya apa sehingga researchers atau peneliti take the title. Memulainya adalah why do you choose this title? Mungkin nanti kalau ada wawancara tentang riset, of course you should answer from the first ya, research question, research problem. Tentu dari masalah dulu baru ditemukan judul, bukan judul dulu baru masalah. Nah, seperti itu. Karena most of the students of university, banyak yang mahasiswa itu menjawab mencari judul itu melihat Google misalnya, kemudian melihat judul-judul yang ada di library. Padahal harusnya dari research problem dulu, dari masalah dulu. Ada masalah, and then you try to find solution by doing a research. Maka dengan ada masalah itu, kemudian menciptakanlah judul. Begitu langkahnya. And then you tell it in background. Coach, bagaimana kira-kira contoh pertanyaan kalau ditanyakan tentang karya ilmiah? Kayak gitu kan mungkin kira-kira ya. Karena ada kisi-kisinya tentang kajian pustaka, kemudian teks penjelasan ilmiah. Kemarin kalau tidak salah pertemuan ketiga ya, ketiga saya masih ingat, atau kedua ya. Di sana ada saya tampilkan di kuis di Telegram itu scientific text. Teks yang kira-kira berkaitan dengan keilmiahan sesuatu. Kemarin kalau tidak salah itu judulnya lupa saya. Tentang ini ya, tentang ocean ya, samudra kalau tidak salah ya, ocean. Itu kan ilmiah. Jadi setelah ada teks ilmiah, kemudian ditanyakannya itu tentang fakta-fakta dari teks tersebut. Kira-kira apa yang bisa disimpulkan? What can you conclude from the text? And then the main idea. Oke. Katanya apa? Unlam itu Lampung ya, bukan ya? Lampung Mangkurat University. Nah, kemudian bagaimana coach tentang kajian pustaka? Kajian pustaka itu biasanya di bab 2 ya, in chapter 2. And then you explain about your variable. Nah, variable itu varian. Varian dari judul. Kalau judul seperti ini, nih, kayak gini nih. Coba kira-kira nih, variabelnya apa? Silahkan jawab di kolom chat. Kira-kira aja, according to you, what is the variables from this title? Kira-kira variabelnya apa? Actually, there are two kinds of variable, namely independent variable and dependent variable. Kalau dari kisi-kisinya diminta menjelaskan kajian pustaka, maka yang dijelaskan di kajian pustaka that you will explain in literatures is about the variable from the title. Begini kan panjang sekali judulnya, misalkan ada berapa kata gitu ya di sini. Tentu ada variabel khususnya yang kira-kira akan dituliskan di bab 2. Oke. Sudah ada yang jawab. Dependent student skill, independent video. Dependent itu variabel terikat. Itu ujungnya T ya, sis marhamah, dependent.
dependent. Kalau independent bebas. Benar jawabannya. Artinya kalau dari judul seperti ini, maka variabel bebasnya adalah video. Penggunaan video sebagai media. Video cuma 2 ya. Jadi ini independent, variabel bebas, and then give effects to the student skill. Jadi dengan adanya video itu bisa diharapkan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis teks prosedur atau teks membuat sesuatu ya, menciptakan sesuatu, memasak atau apa seperti itu, itulah prosedur teks. Coach, bagaimana kalau tenaga pendidikan kan ada kisi-kisinya tentang prosedur ya, atau langkah-langkah membuat sesuatu. Nah, kemungkinan nanti saya tampilin contohnya habis ini. Setelah after this, I will show the examples. Dan tadi sudah saya share juga kalau tidak salah tadi pagi ya, itu contoh dari prosedur teks. Kemungkinan akan ditanyakan itu misalnya bahan-bahannya, langkah-langkahnya, after this katanya kan, firstly, pertama-tama, secondly, next step, seperti itu. Langkah-langkahnya akan ditanyakan dalam pertanyaan. Kok mudah sekali ya, Coach? Ya, asal paham artinya. Asal paham artinya, kemudian ingat, baca dulu pertanyaan. Baca dulu pertanyaan, baru ke teks. Gitu, agar mempersingkat waktu dalam menjawab. Ya, ada lagi pertanyaan? Oke, variabelnya apa, Coach? Variabelnya adalah video dan student skill. Ada yang bebas, ada yang terikat. Kalau bebas itu adalah yang memberikan pengaruh, memberikan pengaruh. Kalau yang terikat itu dia dipengaruhi. Jadi di sini maksudnya adalah dengan adanya video itu diharapkan atau sebagai media dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis teks prosedur. Seperti itu. Nah, jadi apa yang dapat disimpulkan, kemungkinan nanti di tinjauan pustaka atau kajian pustaka banyak ya namanya, ada review of literatures ya, ada theoretical foundation, ada apa ya, kalau di dalam bahasa Indonesia itu mungkin diberi nama dengan landasan teori seperti itu ya, kajian pustaka itu bahasa Indonesianya. Jadi di kajian pustaka itu we explain all of the variables one by one. Misalnya kan ini adalah video dengan student skills. Kemudian ada lagi prosedur text. Nah, seperti itu. Itu dijelaskan setiap mungkin kata-kata atau variabel yang ada di judul. Dijelaskan lebih detail itu di kajian pustaka. Nah, jadi kalau ditanya variabel, kira-kira sudah bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan nanti seperti itu. Coach, kenapa ya harus seperti ini ya kisi-kisinya? Ya, karena tujuannya itu kalau untuk dosen ya, for the lecturers, itu kan nanti diharapkan you can review international journal as a reference, sebagai referensi when you would like to publish in international journal like Scopus. Karena kalau kita buat kayak saya kan misalnya publikasi itu diwajibkan kami itu ada daftar pustaka itu jurnal dari jurnal nasional yang terakreditasi atau jurnal internasional. Itu ada di daftar pustaka, harus dituliskan acuan. Mengapa Coach harus seperti itu? Ya. Oh, ujung-ujungnya hal utama adalah vocab ya. Tapi kan kemarin sudah saya jelaskan ya bagaimana cara menghafal atau mungkin cara menambah kosakata ya dengan bikin mind mapping, pemetaan pikiran. Kalau ada dapat kata yang sulit ditulis, kemudian dikumpulin, bikin mind mapping. Dijelaskan mungkin jenisnya apakah ini kategorinya noun, apakah ini verb, apakah ini adjective ya. Diberikan seperti susunan gitu ya, agar lebih menarik dilihat
sehingga ingat. Kemudian supaya lebih ingat ya, to make you easy to understand is you can practice it in speaking for your daily activities. Nah, itu tujuannya. Setelah kosakata itu ingat, coba dilatih untuk berbicara. Karena waktu yang singkat, kita fokus pada kisi-kisi aja ya. Oke. Nah, selanjutnya tadi variabel sudah tahu ya, you have known about variables from the titles yang akan dijelaskan di kajian pustaka. Kemudian apa lagi? Nah, sepertinya kalau ini akan ada ditanyakan nanti ya, main idea. Apa ide utamanya? Contoh saya tampilin ya. Saya tampilin bab 2 dari jurnal ini, bagian bab 2 maksudnya. Nah, yang ini lihat yang saya blok. Nah, mungkin nanti kan kalau di reading questions itu ada teks seperti ini, kemudian what is the main idea? Kena yang pertemuan pertama. Setelah variabel ya, after the questions about variable, probably ya, the questions will ask you about main idea. Untuk kemungkinan ya. Kemudian apalagi? Nah, mungkin the questions about conclude, what can you conclude from the text misalnya. Apa yang dapat disimpulkan dari teks itu misalnya. Nah, seperti ini. Setelah saya jelaskan video, I explained about text procedures ini. Nah, ini saya jelaskan. Saya sedikit berbagi tentang tahun penerbitannya itu 10 tahun kalau bisa ya, 10 tahun ke belakang. Sekarang 2021 berarti 2000 paling tua mungkin ya 2012. Oh, di Zoom sebentar saya Zoom ya. Mohon maaf apakah mengganggu? Because in Central Kalimantan is rainy now. Bisa terdengar jelas? Kelihatan ya? Jelas, Coach. Jelas ya, alhamdulillah. Hujan deras Kalimantan. Oke. Oke, clear. Nah, Coach kira-kira apa lagi nih yang tanyakan nih? Setelah conclusion misalnya. Tadi variabel udah, conclusion udah. Kemudian misalnya itu yang incorrect ya, incorrect information. Informasi yang salah dari teks misalnya. Nah, bagaimana caranya, Coach? Kalau saya tetap di keyword dulu. Kira-kira dari pilihan jawaban yang ada itu, keywordnya apa? Saya coba matchingkan dengan teks. Kedengaran? Oh. Dengar, Sir. Oke, good. Saya pakai headset ya sebentar ya. Mohon tunggu sebentar, saya pakai headset dulu. Tes, gimana? Ya, Sir. Ada suaranya. Punya saya masih pelan. Cek. Cek.
Halo, cek. Dicek, Sir. Oke. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi. Oh. Jelas ya? Ya. Ya. Hujan deras sekali di Kalimantan Tengah. Ya, ini setelah saya jelaskan tadi video, kemudian prosedur teks, baru penempatan video sebagai media pembelajaran dalam menulis prosedur teks. Nah, ini yang penting untuk diketahui bagi tenaga kependidikan. Karena Anda masuk di kisi-kisi. Nah, ini ada. Masuk. Mungkin bisa dibaca pengertiannya ya. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana apa itu prosedur teks, sudah saya jelaskan di awal. Semoga nanti bisa menambah referensi pembelajaran. Lanjut ke research finding, penemuan riset atau hasil temuan. Nah, kita buka, karena di kisi-kisi itu masuk ke pembahasan masalah. Pembahasan masalah. Ini saya tuliskan state of art, alur ya. Alur dari pekerjaan saya. Karena ini saya memakai I use experimental research. So I give pretest first, up to date treatment. Saya berikan pretest dulu kepada siswa, kemudian perlakuan, kemudian post test, baru kesimpulan, terakhir adalah publikasi dan hak cipta. Itu langkah dari PDP saya. Untuk yang prosedur teks itu untuk tenaga pendidikan, brother. Kalau untuk teks prosedur ya, itu fokus pada tenaga pendidikan. Nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan. Nah, kita bahas kepada findings. Temuan. Temuan. Oke, apa yang kira-kira akan ditanyakan di pertanyaan itu ya. Nah, ini result and discussion. Hasil dan diskusi. Nah, kira-kira nanti kalau berupa angka yang tampil di reading text, maka brother and sisters harus tahu dulu, paling tidak ada ilmu sedikit ya. Tentu kalau S2 kan pernah bikin tesis, atau mungkin ada yang S3 atau sedang berlangsung ya, ongoing. Itu disertasi apalagi ya. Jadi harus ada ilmu sedikit tentang metode penelitian. Kalau ditanyakan nanti pembahasan masalah. Nah, bahkan metode juga bisa. Research methodology kemungkinan akan ada. Karena saya baca-baca ada penjelasan ilmiah, kajian pustaka, and then pembahasan masalah, gitu ya. Coach, yang beda dengan tendik apa ya? Nah, yang tendik cuma 2 yang beda, yaitu prosedur sama announcement, pengumuman. Cuman itu yang beda. Yang lain sama, ya, yang lain sama. Nanti setelah ini clear, saya mau jelaskan yang prosedur teks dan announcement. Sekarang kita membahas ini dulu ya. Kita selesaikan dulu yang ini. Nah, kalau nanti in your reading text tampil seperti ini, atau mungkin dia berbentuk kualitatif ya, atau kuantitatif, paling tidak ada sedikit wawasan tentang metode. Yakin pasti ada, karena pernah bikin tesis, bikin skripsi S1 ya, pasti pernah. Nah, bisa memahami yang seperti ini. Average score, atau kosakata yang kamu temukan yang sulit dari jurnal saya, itu bisa dicari dulu artinya. Nilai rata-rata, ya, kelas eksperimen, kemudian post test, itu umum sekali. Ini analisis,
intervals. Nah, mungkin yang tidak suka dengan kuantitatif ya agak berat, cuma kalau boleh saya berbagi ya. Maaf, izin minum sebentar. Coach, bedanya apa nih kalau kuanti dengan kualitatif? Biasanya kalau kualitatif itu yang penelitian yang meneliti yang masih samar-samar, yang kualitatif, yang masih tidak jelas. Ya, kalau kuantitatif itu meneliti yang sudah jelas. Seperti ini kan sudah jelas nih bahwa yang namanya penggunaan media itu tentu akan berpengaruh terhadap hasil pembelajaran. Tetapi kita pengen tahu berapa besar pengaruhnya. Gitu. Contoh yang kualitatif tuh kayak seperti meneliti fenomena, gitu ya. Pernah dulu ada kejadian di Sampit ya, di Kalimantan, itu kan tentang perang etnis ya. Perang etnis, maka itu bisa diteliti dengan yang namanya penelitian kualitatif. Nah, kalau boleh disimpulkan atau diringkas, apa bedanya antara dua itu? Kalau kualitatif, itu penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori. Ini yang lebih ringkas. Kalau saya membuat paraphrase ya, dengan kalimat saya sendiri. Kalau kualitatif, is a research to find a theory. Penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori. And then, about quantitative research is to examine, untuk menguji, examine a theory, untuk menguji teori. Contohnya gimana, Coach? Kayak gini kan, teorinya bahwa kalau menggunakan media itu bisa meningkatkan pembelajaran, tapi kita uji apakah benar atau salah. Ternyata hasilnya benar. Dari hasil skor ini. Nah, itu ya ringkasnya. Tahun lalu soalnya seperti angka dalam tabel, mirip dengan hasil penelitian. Nah, berarti kena ya. Mirip dengan hasil penelitian. Saudara Patah yang menjawabnya. Itu kalau boleh saya tanya, Saudara Patah itu apa namanya? Dosen atau tendik? Saya dijawab. Seperti angka dalam tabel. Dosen. Oh, oke. Ya. Non dosen nanti ya, sebentar ini habis ini nanti non dosen saya jelaskan sedikit ya tentang announcement sama text procedure. Oke. Good. Lanjut lagi, kita habiskan dulu sebentar ya. Kita habiskan dulu yang ini. Nah, ini summarize student score on the pretest and post-test result of the control class. Control class itu kan dalam eksperimen itu ada eksperimen class sama control class, dia dibagi dua, sehingga nanti dicari perbedaan perlakuannya bagaimana. Itu kalau experimental research ya. Oke, saya tidak bisa terlalu detail menjelaskan karena kita terbatas sekali waktunya. Yang penting ada bayangan. Oke, kemudian dianalyze. Nah, bagaimana nanti coach pertanyaannya kalau seperti ini? Tadi ada yang bilang kosakata lagi. Ya, emang sangat penting sekali itu. Jadi yang ditanya bisa itu hasil, apa hasil yang didapat, result, findings gitu ya. Ini kalimatnya ya, kata-katanya. Finding, result, and then outcomes ya, seperti itu. Output. Nah, seperti itu mungkin pertanyaannya. Hasil dari riset itu gimana? Gitu. Kemudian saya menggunakan ini ya, SPSS. Mungkin sudah tahu aja saudara semua apa itu SPSS. Biasanya satu data ada 3 soal. Oh, satu data ada 3 soal. Oke, good information. Nah, seperti ini. Normality, karena dalam eksperimental itu ada tes normality, kemudian homogenitas ya. Ini bisa dipelajari aja mungkin di YouTube ya, bagi yang suka riset. Nah, terus nanti kesimpulan.
Conclusion. Nah, setelah tampil research finding and then conclusion suggestion. Ya, mungkin kalau skripsi di bab 5. Bab 5 ya, biasanya bab 5, chapter 5. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya berbagi sedikit tentang untuk tendik ya. Sebentar. Saya close dulu. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan, Mbak. Saya tampilkan dulu ya. Untuk tendik. Semoga bisa membantu. Karena dari kisi-kisi Kemdikbud di awal, memang ada yang masuk. Berita masuk, kemudian tajuk rencana masuk, ya. Penjelasan ilmiah masuk. Cuma yang baru ini adalah yang teks prosedur ini yang baru, sama announcement. Pengumuman ya, itu yang baru. Saya coba tampilin. Ini masih berupa gambar. Nanti saya jelaskan one by one about the pictures. Oke, saya tampilkan. Ini berupa gambar ya. Wait. Bisa kelihatan tidak ya? Apa perlu saya zoom ya? Itu kan ada apa kisi-kisinya tentang berita ya. Ini adalah format dari berita. Nah. Tajuk rencana nanti ya habis ini. Oke. Nanti saya selesaikan dulu satu persatu. Nah, kemungkinan nanti kalau ditanya tentang berita, the questions will ask about headline. What is that? Ketika kita melihat berita, itu kan ada di sampul depan tuh. Sampul depan dari newspaper itu, surat kabar itu kan ada seperti huruf yang dibesar-besarkan. Huruf besar, kira-kira itu yang paling dicari orang. Ya. Hot topic bisa headline ya. Itu kan ada penjelasannya, design to catch your interest so that you want to read story. You read the story. Jadi kalau orang melihat headline itu menarik, maka orang akan membaca. Oh, apa nih kabar tentang misalnya gitu. Atau mungkin yang terbaru kalau di Kalimantan ini banjir ya. Itu headline-nya. Flood. Setelah headline itu masuk ke topik sentence. Itu biasanya diberi tanda tebal, bold, huruf besar ya, atau mungkin fontnya yang lebih besar, larger font. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ya tadi untuk menarik perhatian agar pembaca ini mau membaca lebih detail. Gitu. Biasanya yang disebutkan di situ adalah who, siapa, what, apa, where, why, when, yang 5W ya, 5W, 5W. Siapa, apa, di mana, mengapa, dan kapan. Itu topik sentence. Kemudian dijelaskan lagi di paragraf. Nah, main events, more details, kemudian I witness comments in short paragraphs. Nah, dijelaskan pada paragraf pendek by cutting paragraphs from the end. Lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat. Mungkin ada yang kurang paham tentang news ya, tentang berita, memahami teks berita. Saya lanjut lagi ke berikutnya.
Sebentar. Nah, ya ini untuk tenaga pendidikan. Coach, kira-kira apa ya yang ada dalam teks prosedur? Yang ini. Ingredients, bahan, equipment, alatnya apa, method, suggestion. Coach, apa kata lain suggestion? Nah, bisa instruction di situ. Ya. Saran ya. Saran. Yang paling umum itu metodenya, metode. Cara dari membuat ya, the way to make something, the way to create something, kemudian the way to get something. Intinya apa? The steps for doing everything. Langkah-langkah untuk melakukan apapun itu masuk dalam kategori teks prosedur. Kenapa tendik harus ada itu? Karena kalau tendik itu kan urusannya administrasi, ya, tentang alur-alur pekerjaan, staf ya, karena di bidang staf, jadi banyak berkaitan tentang pekerjaan kantor seperti itu. Setiap urusan kan ada prosedurnya ya, langkah-langkahnya. Nah, itulah kira-kira alasan dari Kemdikbud kenapa memasukkan kisi-kisi teks prosedur. Kok harus bahasa Inggris, Coach? Ya, siapa tahu kan nanti ada kelas internasional. Ya kan? Ada kelas internasional. Jadi, mahasiswa luar negeri boleh kuliah di kampus tersebut. Kalau dia tidak paham dengan bahasa Indonesia, dia bisa menggunakan bahasa Inggris dengan tenaga pendidikan. Itu tujuannya. Sekarang di Banjarmasin sudah ada ya, kalau internasional lumayan banyak. Kalau tidak salah 3 kampus yang sudah membuka international class. Jadi orang luar negeri yang kuliah ke sini. Gitu. Atau juga boleh ya orang Indonesia atau mungkin orang dalam negeri boleh masuk kelas internasional. Karena mungkin untuk meningkatkan kemampuan berbicaranya bisa. Ada lagi pertanyaan? Short paragraph tujuannya apa, Coach? Paragraf pendek tujuannya. Mungkin yang ditanyakan itu main idea atau incorrect information, informasi yang salah dari teks tersebut, atau juga ditanyakan tentang conclusion from the text atau from the short paragraph. Apa kesimpulan dari paragraf pendek tersebut? Kemungkinan seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari teks prosedur atau prosedur teks. Ini yang saya dapatkan kemarin, hibahnya itu 18 millions ya, 18 million 600,000, 18,600,000 ya, 18.600.000 ditambah dana tambahan 20 juta, jadi hampir 40 juta saya dapat kemarin 2019. Nanti kalau Anda jadi dosen, apalagi statusnya PNS, itu sangat banyak peluang hibah. Hibah penelitian, kemudian hibah pengabdian kepada masyarakat, ya. Itu nilainya 50 juta ke atas. Kemudian hibah dari lembaga bisa, pemerintahan, hibah bersaing lainnya ya, dari kementerian-kementerian banyak. Kalau kalian ikut semua tuh nggak akan cukup waktu ya. Ya minimal setahun sekali tembus 1 hibah seperti itu. Bahkan ada yang kaya dari riset. Kenapa? Hasil risetnya itu kan dibuat hak cipta. Misalnya nih, kemarin ada yang menemukan dosen, kalau tidak salah dosen UGM ya. Dosen UGM menemukan alat pendeteksi COVID-19. Namanya kalau tidak salah Genesis ya, apa namanya itu? Nah, itu kan dari riset kemudian dipasarkan alatnya, dijual. Jadi keuntungannya itu bukan dari dana hibah, tapi dari hasil atau produk yang kita dapatkan dari penelitian tersebut. Itu yang
kita pasarkan, sehingga itu yang kadang-kadang membuat peneliti itu bisa kaya raya ya. Bukan dari dana hibahnya, tapi dari hasilnya itu. Karena copyright-nya ada, hak ciptanya ada. Kemudian ada lagi yang bertanya di Telegram, saya jawab dulu ya. Oke, sebentar, saya bacakan dulu. Bentar ya. Ya, ini kita bahas, Pak. Kita bahas ini tentang berita, pembahasan, pengumuman ya. Ini sedang kita bahas kok. Kisi-kisinya sama kayak tahun lalu ya. Oke. Well, mungkin yang sudah pernah ikut SKB Lasya, ya, mudah-mudahan nanti bisa membantu, ada bayangan. Lanjut, yang ini kita bahas tentang tinjauan pustaka atau kajian pustaka. Nah, kelihatan ya, walaupun berupa gambar, contents of a literature review. Apa sih isi dari tinjauan pustaka itu, Coach? Tentu ya, common themes, apa yang ada dituliskan di judul. Itu yang dijelaskan kayak tadi, we describe about video and then procedure text. After that, the use of video in learning, procedure text, seperti itu. Ini ada central topic, larger area, relationship between central topic and larger area, hubungannya apa dengan topik pusat atau mungkin utama ya pada area yang luas. Kemudian proceed from the general wider view of the research and the review to specific problem. Setelah nanti kita jelaskan variabel-variabelnya, kan tadi ada variabel bebas, ada variabel terikat ya, dependent variable, terikat, independent variable, variabel bebas, mengarah kepada specific problem. Masalahnya apa dalam riset tersebut? Kemungkinan akan ditanya ini, specific problem. Itu kemungkinan ada. Muncul misalnya sebuah teks tentang literature review, kemudian pertanyaannya ada menanyakan specific problem. Maka harus paham dulu teksnya. Agar cepat bagaimana? Fokus pada the first paragraph. Biasanya di situ letaknya. Kalau nggak di awal, di akhir. Yang pengumuman resmi. Cara cepat memahami teks bacaan bagi peserta yang kurang banyak kosakatanya. Cara cepat, sebentar, saya mikir dulu. Ada yang nanya cara cepat memahami teks bacaan bagi peserta yang kurang banyak kosakatanya. Kata kunci, brother. Kata kuncinya, keywordnya apa? Dari pertanyaan itu apa kata kuncinya? Dari hasil pretest yang saya share tiap pagi ya sebelum kita zoom, kan di situ ada beberapa contoh pertanyaan dari reading. Kadang di Telegram group juga saya share. Jadi kita temukan dulu kata kunci dari pertanyaan. Kira-kira yang dicari apa? Terus kita matchingkan dengan reading teksnya. Kita pasangkan. Kadang kalau tidak ada yang sama persis, itu coba kita cari sinonimnya. Persamaan katanya apa? Seperti itu. Jika teks tersebut itu berkaitan dengan wawasan yang pernah kita pelajari sebelumnya, nah siapa tahu itu bisa membantu. Seperti itu ya. Kadang-kadang kalau kita update dengan informasi, kita bisa cepat memahami sebuah teks walaupun tidak paham artinya. Biasanya kalau reading text itu berkaitan dengan apa yang terbaru dari sekarang ya. Seperti era industri 4.0 gitu. Atau ya about sexual violence, kekerasan seksual. Mungkin akan masuk ya yang terbaru nih. Tentang COVID-19, tentang about apa? Money politik maybe.
ya, about, kalau yang terbaru lagi disaster ya, bencana alam. Ini kan sudah melanda nih Indonesia nih, bencana alam. Kalau kita update dengan informasi itu biasanya walaupun tidak paham teks, paling tidak bisa menebak maksudnya kemana ini berita. Seperti itu. Kalau dari judul ya. Oke, itu jawaban saya. Selanjutnya kita, nah ini saya mau menampilkan, I would like to show you about my source of literature review. Coach, kira-kira kalau bikin tinjauan pustaka dari mana ya sumbernya? Nah, yang ini makanya literasi ya, literasi. Kemudian ini nih, alasannya juga memasukkan kisi-kisi yang ini. Karena kadang dari buku, dari jurnal, dari hasil conference papers, ya, ensiklopedia, research reports, magazine, electronic database, sehingga dimasukkan oleh Kemendikbud. Fokus tentang ini. Seperti itu. Jadi, yang inilah yang bisa dituliskan di bab 2 atau di landasan teori. Ya, ini yang masuk. Nah, selanjutnya, oke. Nah, ini saya menampilkan dalam bahasa Indonesia. Tolong dibaca baik-baik yang ini sudah dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah memahami. Siapa tahu nanti memang ada masuk tentang artikel ilmiah. Artikel ilmiah. Coach, apa sih tujuan penelitian? Kayak wasting time aja? Tidak. Penelitian itu adalah tujuannya we find a solution to the problem. Masalah-masalah yang ada di masyarakat, kita coba temukan solusi by doing a research, dengan melakukan penelitian. Saya coach bidangnya pendidikan matematika. Kira-kira apa masalahnya? Ya banyak ya, so many problems in education. The students' difficulties, ya, kesulitan siswa in answering questions. Kemudian kita kan berada di bawah ya, pada pengukuran PISA tentang numerik kita masih di bawah. Itu suatu masalah. Semua bidang sepertinya ada masalahnya. All of the subject ya, ada masalah. Of course, has a problem. Apalagi coach, pandangan ahli masuk kemarin. Ya, point of view. Pandangan. Kalau ahli expert ya, expert. Sepertinya ini iya. Kemudian ada lagi research finding. Nah, masuk. Quotation, kutipan. And then, nah ini posisi penulis. Nah, yang ini berarti yang kita pelajari, yang pertemuan ketiga, point of view, itu akan masuk kemungkinan di sini. Berarti Kemdikbud ya telah benar menuliskan kisi-kisi yang pernah kita pelajari. Setelah kita kaitkan dengan kisi-kisi kajian pustaka, ternyata memang ada hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan. Nah, in reading scientific text, artikel ilmiah, scientific text. Seperti ini contohnya, ya. Nah, ini untuk announcement, tenaga kependidikan. Apa itu announcement? Pengumuman. Biasanya bentuk pertanyaannya itu, what is the announcement made for? Kira-kira apa tujuan dari dibuatnya pengumuman itu? Maka jawabannya for staff members, for all staff members. Itu yang mudah. Kemudian ada lagi mungkin ya pertanyaan yang berkaitan dengan isi dari pengumuman. Biasanya kan asking about place, di mana tempatnya. Kalau untuk pengumuman
acara atau apa gitu ya, atau celebration, time, waktunya kapan nih? Itu pasti ada di pengumuman biasanya. Ya, and then the objective, tujuan, purposes of the announcement, tujuan dari dibuatnya pengumuman. Bagaimana caranya coach menemukan dengan cara cepat? Tentu harus paham dulu pertanyaan. Harus paham dulu pertanyaan. Kalau pertanyaan sudah paham, maka kita mencari informasi yang ada di teks itu menjadi lebih mudah. Kosakata kurang, coach. Nah, mulai sekarang aja misalnya sambil menambah kosakata, sering-sering membaca berita terbaru dalam bahasa Inggris ya. Kalau ada waktu ya, mungkin dari berita online dalam bahasa Inggris sambil ditambah kosakatanya. Siapa tahu nanti ada membantu di saat soal literasi bahasa Inggris. Ada pertanyaan lagi? Apa itu implikasi, coach? Implikasi. Maksudnya implikasi apa nih? Boleh di open mic, saudara Patah, brother? Implikasi, maksudnya apa kira-kira nih? Supaya saya bisa jelas. Atau mungkin di kolom chat boleh lagi menjelaskan detail apa maksudnya. Implikasi. Implicated, Ya, coach. you mean? Ya. Implikasi yang di slide sebelumnya, coach. Teks sebelumnya ya? Iya, di slide sebelumnya ada kata implikasi. Yang sebelum ini, coach. Sebelum Yang ini? promosian anak. Yang menentukan implikasi dari bagian sumber yang dikutip. Oh, yang ini, yang poin ke-5 ya. Iya, coach. Nah, kalau kita membuat tinjauan pustaka itu kan pasti kita mengutip beberapa sumber ya. Mengutip sumber misalnya kalau kita meneliti tentang pendidikan itu pasti teori-teori pendidikan itu kita masukkan di tinjauan pustaka. Jadi implikasi ini maksudnya adalah memberikan pengaruh atau mungkin memperjelas variabel yang kita tuliskan di judul. Dan sumbernya jangan lupa ditulis. Implikasi, menyebabkan, pengaruh. Sehingga apa yang kita tuliskan ini kesannya adalah ilmiah. Ada sumber yang kita kutip. Seperti itu jawabannya. Apakah sumber yang mendukung? Kosakata masih kurang, coach, tapi besok sudah ujian. Oh iya. Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan. Nggak apa-apa, optimis aja, optimis pasti bisa. Tuhan membantumu ya. Yang penting malam ini dikebut di seperempat malam ya untuk meminta kepada Yang Maha Kuasa. Dan kebetulan ada di sini yang tidak ada saingan ya, lulus SKD tunggal, selamat saya ucapkan. Yang penting Anda menembus passing grade ya, karena minimalnya kan 4 soal benar, 4 soal benar. 20 soal, Anda minimal 4 gitu ya, minimal 4 soal harus benar. Saya sangat optimis kok ya, kalau dari hasil pretest itu rata-rata nggak ada di bawah, maksudnya nilainya itu yang rendah banget tuh nggak ada, rata-rata di atas 4 soal yang benar. Saya lihat. Mudah-mudahan nanti mirip seperti itu ya. Oke. Bagaimana brother Patah? Udah bisa menangkap ya apa yang tadi saya jelaskan ya? Brother? Oke. Brother Patah? Ada. Lanjut ke yes. Bentar. Kok jadi blank? Nah, ini agak ya. Teksnya coba saya perbesar. Saya perbesar aja ya. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, gimana? Kelihatan tidak? Kan, Pak. Ya? Ya? Silakan bertanya.
Nggak kebaca ya, kelihatan nggak kebaca. Pecah sepertinya ya. Ini tentang research findings, hasil temuan. Hasil temuan. Saya mau nanya kepada all the participants ya. Itu kan saya sudah menyiapkan ini ya, menyiapkan PPT tentang convince the reader, itu meyakinkan pembaca. Itu kalau saya lihat-lihat kisi-kisi, sepertinya dia masuk ke ini ya, masuk kepada, kalau tidak salah ya, berita ya, berita. Apakah itu mau dijelaskan juga atau bagaimana? Saya tunggu responnya. Saya nge-share-nya kalau tidak salah kemarin ya. Oke, jelaskan. Mungkin waktunya singkat aja itu ya. Oke. Kita jelaskan. Yang ini karena tidak terbaca, kita skip aja. Nanti saya coba nanti yang tajuk rencana. Ini contoh soalnya. Nah, bisa dilihat tajuk rencana. Ini dalam bahasa Indonesia saya siapkan agar cepat dipahami ya. Siapa tahu mungkin kurang paham apa itu tajuk rencana atau kata asing buat kalian. Ya kan? Asking about opinion, right? Berarti masuk kemarin di pertemuan kalau tidak salah, pertemuan kedua ya. Finding facts from the information atau finding facts from the news. Yang ini opini redaksi yang terdapat dalam kutipan tajuk rencana tersebut, ya kan? Tajuk rencana. Semoga seperti ini. Kalau seperti ini soalnya, menurut saya sih levelnya mudah ini. C maybe sir. B katanya gitu. Yang mana yang opini? Presiden memastikan Indonesia memiliki cadangan beras. Produksi pangan Indonesia stabil dan terkendali. Indonesia sudah memiliki ketahanan kestabilan pangan. Pangan bukan penentu bagi garis kemiskinan. Pemerintah berkepentingan menjaga harga pangan selalu stabil. Ini B. Pemerintah berkepentingan menjaga harga pangan selalu stabil. Coba silakan jawab gimana? Gagal paham tajuk rencana. C. Faktanya sekarang kita impor beras katanya. Ya, doakan saja semoga tidak impor lagi. Opini redaksi itu maksudnya, redaksi itu berarti si pembuat berita itu ya. Redaksi, opini. Jadi dia melaporkan sesuatu, dia melaporkan, kemudian kadang-kadang jurnalis itu kan memasukkan opini ya. Memasukkan opini dari berita yang dia dapat. Nah, gitu. Sehingga kita analyze tajuk rencana ini, which one is opinion. Nah, kan ini dalam bahasa Indonesia nih. Ya. Kita cari opini redaksi. Memang kalau tanpa dibaca teks ini bahaya. Ini harus dibaca karena hampir semua ini adalah pendapat. A sampai E ini hampir semua pendapat. Maka kalau yang sesuai yang mana katanya kan? BPS memasukkan pangan sebagai penentu garis kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah berkepentingan menjaga harga pangan terus stabil. Pemerintah menjaga nih. Nah, Presiden dalam masa jabatannya kedua adalah memastikan ada cadangan beras 10 juta ton yang harus disahkan. Keuntungan memproduksi sendiri pangan dalam negeri adalah menghindarkan ketergantungan dari impor sehingga Indonesia memiliki ketahanan kedaulatan pangan. Produksi pangan di negeri memberikan lapangan kerja di desa dan kota, kegiatan di ladang hingga industri pengolahan. Ada yang jawab C ya. Ada yang jawab B. Apalagi jawabannya, ada yang jawab antara C sama D, B ya, sorry.
Ini yang dari redaktornya. Maka adalah B yang benar, redaktornya. Redaktor itu yang dari penulisnya ini. Menurutnya pemerintah itu berkepentingan menjaga harga pangan selalu stabil. Jadi dia menyimpulkan dari seluruhnya ini. Kayak gitu. Bisa dipahami? Kira-kira? Ini baru dalam bahasa Indonesia loh. Lagi dalam bahasa Inggris ya. Jadi caranya emang harus paham dulu teksnya. Apa sih maksud si redaksi ini menuliskan ini? Oke. Saya sebenarnya juga membuat kuis ya hari ini. Ada 7 soal. Mungkin seperti ini ya. Saya mau jelasin yang PPT yang pernah saya share setelah kuisnya. Hanya 7 soal kok. 7 soal saja. Tapi sebelumnya ada pertanyaan dulu. Sebelum kita kuis sebentar. Iya, pemerintah kata kuncinya. Saya sharekan ya. Di Telegram sama di kolom chat ya. Sebentar. 7 soal saja kok, agar cepat. Sudah saya share. Sekarang di kolom ini. Semoga bisa membantu ya. Karena saya buat kuis kalau nggak dikerjakan rugi juga. Sekarang saya share di kolom chat Zoom. Wait. Hanya 7 soal. Tentang convince the reader. Contoh in English tajuk rencana apa coach? Berita Pak, kayak berita itu kemarin di pertemuan kedua itu ada. Bahkan kuisnya juga ada, linknya saya kirim di Telegram group. Berita kemudian asking about opinion or fact. Oke, kita mulai saja kuisnya agar cepat. Nanti kita bahas lagi yang PPT saya yang saya share yesterday ya. Oke, kita mulai. Yang ikut sudah lumayan banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Nina, yeah, the first rank. Tika Lubis, the third rank. Alhamdulillah. Okay, Princess Alia, the second rank. Well, ya, okay, itu ya latihan tadi. Itu convince the reader, meyakinkan pembaca. Itu pada kisi-kisi ketiga kalau tidak salah di kisi-kisi sebelumnya ya. Ya, kita back lagi. Sekarang saya mau explain about my presentation. Mudah-mudahan sempat waktunya. Nanti yang nanya boleh sambil saya jelaskan, boleh kalau mau nanya tidak apa-apa. Sekarang saya mau tampilin my presentation. Memang kalau belajar reading ini agak sedikit kurang greget gitu ya, karena membaca pun kadang-kadang ngantuk gitu ya. Convince the reader, meyakinkan pembaca. Kemudian how to convince the reader. Jadi when we make a text and then we give influence to the reader, memberikan pengaruh kepada pembaca, seperti ini gambarnya kan, is trying to talk them into giving themselves up. Dia ingin bicara, maksudnya angkat saya ke atas gitu, angkat saya ke atas, tapi tidak ada respon, berarti tidak meyakinkan gitu. Ini pengertiannya adalah text that tries to convince a reader to do something or to believe what you believe about a certain topic. Tuh, saya cepat aja menjelaskannya ya agar waktunya terkejar. Nah, yang ini bentuk convince text can be used to, misalnya kita supaya dapat sympathy, interest gitu ya. Kalau kita mungkin mau menjual sesuatu ya, itu masuk dalam convince text. Copywriting juga masuk ya, copywriting masuk ke sini. Di sini make a change, membuat perubahan, prove something wrong. Ketika kita mau mungkin yang membuktikan sesuatu, lanjut. Nah, convince text follow as certain format. Gimana formatnya? Ada introduction sama seperti berita ya. Pengenalan, kemudian body, isinya apa, baru conclusion. Nah, lanjut ya. Ini ada saya sertakan gambar Pepsi ya. Nah, Pepsi yang masuk Coca-Cola. Maksudnya apa? Maksudnya adalah selaku penulis ya atau writer itu ketika men-state atau memberikan statement dengan jelas dan dia harus meletakkan pada posisinya. Apa nih? Topiknya apa? Harus sesuai. Sehingga di sini maksudnya gambar tersebut salah. Karena yang harusnya masuk adalah Pepsi, bukan Coca-Cola. Sehingga dia merasa keberatan di situ. Tidak bisa masuk. Itu hanya ilustrasi ya, just illustration. Do your research. Nah, di sini kaitannya dengan riset. Jadi setelah riset, itu kan tujuannya adalah meyakinkan, convince the reader bahwa ini bagus, this is good, atau ini sesuai dengan permasalahan yang ada, that suitable with the problems. Ini poinnya. Ketika kita membahas tentang convince the reader. Kemudian ada juga essay. Oke, saya tidak bisa terlalu detail ya. Karena nanti kita ada tanya jawab lagi kan habis ini. Kemudian you could begin with a strong statement ya. Memulai dengan statement yang kuat sehingga ada pengaruh di situ. Nah, nanti ada soal habis ini ya, ada soal, contoh soal. Nah, kayak gini ada gambarnya lagi. You could open with a fact or statistic. Kita mempengaruhi pembaca itu bisa menyebutkan fakta dulu atau data statistik agar orang believe with us. Agar orang percaya dengan apa yang kita sampaikan.
Sehingga kita bisa sertakan dengan data statistik atau fakta. Fakta umumnya, general fact. After that, bisa dimulai dengan pertanyaan. Sama seperti kita mengajar ya, when we teach our student, we can ask something in the first time. Kita bisa menanyakan dulu pertanyaan that related with our topic, our lesson. Seperti ini, how many times have you eaten fast food this month? Seberapa sering kamu makan makanan cepat saji bulan ini? Nanti kan ada respon tuh dari siswanya kan atau dari reader, oh apa nih maksudnya? Sehingga mereka akan lebih yakin atau convince the reader. Ini contoh lain lagi, fast food is killing America. Membunuh Amerika. Maksudnya orang mau makan ini tidak sehat, gitu maksudnya. Nah, ini cara menciptakan statement, tesis statement. Selanjutnya, pola-polanya gimana? Seperti ini. Saya berikan tanda panah di situ. Nah, pada paragraf ini sudah lari ke reading ya. Lari ke reading. Nih, selanjutnya ini paragraf pendukung, supporting paragraphs. Use each of the main arguments you use in your introductory paragraph, expand on each giving facts and reason. Untuk menguatkan apa yang kamu sampaikan kepada pembaca, harus disertakan fakta dan alasan. Example di sini, you write one paragraph on how fast food increase weight. Bagaimana makanan cepat saji meningkatkan berat badan. Satu paragraf. Kemudian how it causes high blood pressures, menaikkan juga tekanan darah. Nah, seperti itu. Ini tidak usah. Ini contoh dari teksnya. Convince the reader. Dan terakhir itu tentang conclusion. Jadi setelah kita sampaikan introduction, kemudian body, baru conclusion for the last time. Terakhirnya adalah kesimpulan dari teks yang kita sampaikan kepada reader tersebut. Nah, ini cara menyimpulkan paragraf. In closing, in conclusion, yang gitu kalimatnya ya. We can conclude, ya, seperti itu. Nah, baru ini contohnya juga ya, contoh dari convince the reader. Nah, baru contoh soal. Nah, seperti ini contoh soalnya. Silakan jawab di kolom chat. Kira-kira jawabannya apa ini? Semoga ada yang bersedia menjawab ya. Silakan, mungkin ada yang mau jawab nomor 1 di kolom chat. Silakan aja. Oke, ya, ada yang menjawab ya. Apa yang sedang dilakukan anak kecil itu? What is the child trying to do? Apa yang sedang dicobanya? Hi mom, I really think we should make my bedtime half an hour later. Menambah maksudnya ya. When everyone in my class goes to sleep later than I do. I don't think I need as much sleep as I used to. Each night, I like wake for a long time before I go to sleep. C itu keliru. Dia bukan minta tambah tidur, tapi dia pengen menunda. Menunda agar tidurnya tidak terlalu cepat. Maka yang benar adalah give reason to support his argument. Yang A yang benar, bukan C.
Jadi kawan-kawan semua, bro and sis, nanti hati-hati jebakan di soal itu. Sekilas memang dia membujuk ya, membujuk, tapi tadi keliru. Bujukannya keliru dia. Kan yang C itu membujuk ibunya supaya bisa nambah tidur gitu. Ya, jadi kurang pas jawabannya. Langsung ke susah katanya memenuhi teks. Pasti bisa, brother. Pasti bisa. Tinggal 4 hari lagi ya. 3 hari kalau salah ya. Tuhan membantumu, insya Allah ya. Asal berdoa dulu ya. Sebelum mengerjakan. Yakin, optimis itu mempengaruhi, brother. Kalau kita optimis bisa, itu kadang-kadang walaupun kita nggak tahu, bisa terpilih yang benar. Karena kita optimis. Yang ini, weakest argument. Yang paling lemah. Yang paling lemah. Kira-kira yang mana? Statement yang paling lemah untuk membujuk orang tuamu agar mau menonton movie. Oh, yang tadi jawabannya A. Yang tadi jawabannya A, sis Jara. Yang tadi jawabannya A. Iya. Iya, ada 2 orang sudah menjawab, 3, 4 ya. Iya, jawabannya B ya. The movie is a little violence, kekerasan, sedikit kekerasan. Itu kan paling lemah argumen. Kalau disebutkan di awalnya tidak baik, jelas tidak mau dong ya. Nah, yang B. Bagaimana? Sulit atau mudah? Mudah ya, karena semuanya benar. Lanjut lagi. Nah, silakan. Dia ingin pergi berlibur dengan teman-temannya. What is the best way he can persuade his parents to say yes? Apa kira-kira cara terbaik yang dapat kita lakukan membujuk orang tuanya agar bilang yes? Pasti tahu jawabannya ini. Nah, apa salah ya? Ada yang salah malahan. Iya, iya, nah baru benar. C ya. He can explain that the vacation will be educational and safe. Mendidik dan aman. Ini paling bentar ya. Next. Ada masuk ini point of view. Masuk angin saya. Sebentar. Sudah 11 orang menjawab. Oke. Ya. Kalau saya artikan ini, Dad, I want to start a babysitting business. Saya ingin memulai bisnis pengasuhan bayi. It will teach me to be responsible. Itu akan mengajar saya pada tanggung jawab. I can babysit after school and get paid. Saya akan menjadi babysitter ya setelah sekolah. Mengasuh maksudnya, babysit after school dan mendapatkan bayaran. I promise to get my homework done too. Dan saya berjanji akan bisa menyelesaikan PR saya juga. Oke. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah a reason or evidence. Alasan kemudian disertai dengan pembuktian. Nah, jadi jawabannya adalah D ya. D. Beda tipis ya dengan yang lain ya. Beda tipis. Lanjut 33. 33 bukan. Maksudnya slide-nya ya. Oke, ini agak panjang sedikit. Bukan yang bold saja, maksudnya bold itu apa ya? Tebal maksudnya. Yang ditebali atau gimana? Sis Indah.
Silakan, ini agak panjang teksnya, semoga bisa dijawab. Bike riding, pertanyaan statement yang ditulis telap apa? Oh, ditulis tebal. Ya, tidak hanya yang ditulis tebal, kita harus membaca dulu pertanyaannya apa, kita pahami, kita telaah gitu ya. Nah, ini mayoritas benar ya, untuk yang ini padahal panjang. Which of the following details from the passage anticipates a counterclaim to the argument that bike riding should be allowed in public parks? Artinya kalau kita itu suka sepeda ya, dikira agar diizinkan untuk parkir di tempat umum. Ya, benar jawabannya Ci. Sudah mulai bagus. Semoga nanti sampai ujian ya bisa menjawab, karena itu yang penting. Dan mengalahkan pesaingnya. Menjadi PNS juga, wow ya. Karena menjadi PNS itu sangat nikmat ya. Awal bulan masuk rekening gitu ya. Mungkin ada yang sudah berhayal pakai NIP gitu ya di SK atau apa. Dan mungkin yang masih bujangan ya sangat mudah untuk melamar perempuan. Karena ada SK CPNS ya, atau yang mau buka usaha. Tapi jangan diniatkan ya menjadi bank. Kalau bisa bank keluarga saja ya, karena tidak ada bunganya. Kalau bisa ya. Oke. Selanjutnya ini ya. Nah, kira-kira apa jawabannya nih? Tadi sama teksnya, cuma beda pertanyaan saja. Just different questions. Hanya berbeda pertanyaan. Which details from the passage use evidence to support the claim that bike riding should be banned from public park? Harus dilarang dari parkir umum. Kira-kira yang mana yang mendukung klaim itu? Bravo. Bravo. Brother Patah. Brother Patah formasi apa nih? Dosen apa kira-kira? Kalau boleh setebak kayaknya teknik, benar ya? Dosen teknik, benar? Brother Patah? Oh, biology. Wow. Mohon maaf nih, kalau biologi biasanya banyak pesaingnya nih. Biasanya ya. Karena di Kalimantan Selatan saja, teman saya itu, kalau tidak salah, 2 formasi yang lamar itu 40-an ya. 40 pesaing. Jadi sangat hebat, Brother Patah bisa tembus SKD. Science ya, science coach. Oke. Tentu banyak saingannya itu. Hebat Anda. You are smart. Very smart. Nah, jadi jawabannya adalah ada yang jawab B ya, ada yang jawab semuanya B. Ya, benar B jawabannya. Terakhir. Oke. Ini the last questions for tonight. The last question for tonight. Oke, kita discuss tentang pretest tadi pagi. Semoga bisa memberi bayangan. Kalau boleh saya simpulkan dari kisi-kisi pertama dari Kemdikbud, kemudian menjelang hari tes, kemudian berubah sedikit. Sebenarnya berubah semua tidak. Cuma bertambah emang ada ya untuk tenaga kependidikan, yaitu announcements dan text prosedur. Hanya itu kalau saya lihat perubahan di Tendik. Dan untuk dosen itu saya lihat perubahannya di karya ilmiah itu ya. Yang tajuk rencana itu mirip dengan asking about opinion. Kemudian yang satunya tadi kajian pustaka. Nah, itu sebenarnya kan memahami dari landasan teori saja. Yang biasanya kalau dosen pasti itu publikasi, ya kan? Review jurnal,
Ada lagi ditanya tentang teks pembahasan masalah. Itu kan pekerjaan tridharma. Artinya kalau sudah berpengalaman jadi dosen ya tentu udah. Yang benar adalah A ya. As a teachers, imagine how much more energized, focused, and ready to learn your student would be. Nah, artinya semuanya hampir benar terus menjawab. Jadi saya optimis sekali bisa menembus passing grade. Oke, nah itu penjelasan saya kira-kira. Bagaimana, ada pertanyaan sebelum kita tutup kelasnya? Tinggal 3 hari kurang lebih ya. Besok Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sudah tes tanggal 4. Yang besok juga ada nih, Kementerian Kesehatan besok. Saudara Sakinah Dewi. Boleh mungkin open mic, Sakinah Dewi? Bagaimana perasaannya besok tes? Cara cepat menentukan jawaban yang menanyakan apa yang kemungkinan terjadi. Cara cepat menemukan jawaban yang menanyakan apa yang kemungkinan terjadi. Cara cepat, maksudnya gimana ya? Cara cepat menemukan jawaban yang menanyakan apa yang kemungkinan terjadi. Tentu gini caranya, Brother Fatah. Kita harus temukan dulu main idea. Main idea dari sebuah teks tersebut. We should find main idea. Up to that, we can predict, ya, kita dapat memperkirakan. Karena biasanya when we make a paragraph, we should know about main idea. Kita harus tahu dulu nih apa ide utamanya. Kita beri tambahan-tambahan atau mungkin penjelas supporting idea dari sebuah main idea tersebut. Kita jabarkan, nah di situ kemungkinan apa yang terjadi kan. Jadi tetap ya, temukan dulu ide utamanya yang mana. Kayak gitu. Semoga bisa dipahami, Brother Fatah. Ada lagi mungkin? Begini soal yang tahun lalu. Oh, gimana kemarin? Apa yang namanya? Pilihan jawabannya bagaimana? Apakah mirip-mirip atau mungkin hanya dua pilihan yang kira-kira benar? Bagaimana kira-kira? Gimana, Brother? Oh, tidak ada. Saya 4 benar coach dan 20 soal. Wow. Pas passing grade ya. Mengerikan gitu. 4 soal. Tahun kemarin ada nggak passing grade-nya? Atau nggak ada? Empat benar ya. Berarti sama jumlahnya. Oh, tidak ada passing grade. Sekarang 4. Berarti Anda pasti passing grade dong tahun ini. Anda kan dari biologi, berarti saingannya juga akan kesulitan di situ. Ya tentu akan kesulitan juga. Apakah saya nanya sekarang kepada Brother Fatah, apakah itu live score atau tidak tahun kemarin? Apakah nilainya langsung muncul setelah tes atau tidak live score? Kalau saya lihat dari apa namanya yang muncul-muncul ya informasi itu katanya live score. Ya, semoga live score ya agar nanti tidak ada apa namanya kecurigaan ya, transparansi. Jadi kita tidak menduga-duga. Tapi tetaplah berpikir optimis ya. Kita berpikir positif, semoga nanti semua berjalan dengan objektif ya, tidak subjektif. Karena kita tidak mau dirugikan ya. Sudah berusaha keras ya. Semoga nanti hasilnya juga sesuai. Oke, ada lagi pertanyaan? Any questions? Nilai muncul tapi tidak live score. Ya, kemungkinan itu ya. Sehari atau sehari setelah kemungkinannya. Katanya wawancara sama Michael Teaching juga langsung muncul setelah tes. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Because now is 9 o'clock PM.
Saya close aja. Saya ingatkan kepada kawan-kawan yang belum mengisi itu link e-certificate, formnya tolong diisi segera agar nanti saya bisa membuatkan e-certificate-nya. Bisa di on cam kan, kita mau foto bersama dulu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin. Because tonight is the last meeting. Kita sudah berusaha belajar ya. Saudara Dance Arise ya. I call you Dance Arise atau gimana nih? Dance Arise atau Dones Arise. Dari mana, brother? Dari Jambi, Sir. Jambi. Wow. Brother Yasa, brother Sister Dini. Dari mana, Sister? Nah, itu yang besok tes. Sister Sakinah Dewi. Nanti saya doakan tahajud malam ini nih. Semoga dimudahkan dalam menjawab soal CBT-nya. Nanti kalau mau nanya CBT, ada bayangan dengan itu, dengan Sister Sakinah Dewi. Beliau Kementerian Kesehatan. Besok tesnya. Bisa nanti ditanya dengan beliau, kira-kira bagaimana bayangannya ya. Tapi japri aja. Gimana? Oke, bisa di on cam kan? Mohon doanya. Ya. Semoga lulus dengan nilai terbaik. Ya. Amin. Bisa di on cam kan? Oh, tidak ada. Mungkin seadanya aja ya, saya foto ya. Ini kenang-kenangan kita. Ya, Brother Dimas, Sister Jahra. Jaga kesehatan ya, itu yang penting. Kalau sakit ya berabe kita. Oke, saya foto dulu. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2. Slide 1 dulu ya. Bentar. Oke. Slide kedua lagi. Oke, saya foto. Iya, oke. Selanjutnya slide berikutnya lagi. Masih on cam ya, sebentar. Oke, cukup. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi atau gimana? Udah? Oke, kalau tidak ada ya, saya pribadi mohon maaf kalau memang ada kata-kata kurang berkenan. Kalaupun ada kesalahan itu mutlak dari saya, walaupun ada kelebihan atau mungkin yang bagus itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berusaha, sudah belajar berapa kali ya untuk reading. Tinggal berdoa saja lagi ya pada Tuhan Yang Maha Esa, semoga dimudahkan karena semua itu tentu atas kehendaknya. Ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi saya doakan semoga kawan-kawan semua sukses sampai pemberkasan, mendapatkan NIF tahun ini, menjadi seorang ASN untuk membangun bangsa kita yang tercinta, yaitu bangsa Indonesia. Saya kira cukup dulu untuk malam ini. Good luck semuanya. Mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima Bye. kasih, Sir. Sama-sama. Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you, Sir. You're welcome. Anaknya ya, Pak ya? Anaknya ya? Lucu anaknya. Oke.